Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Fasha Kadila akan menjelaskan tentang bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011. Pengertian bantuan hukum ialah menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011, yaitu berbunyi bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bahwa bantuan hukum yaitu adanya pemberian jasa baik yang berbentuk nasihat hukum maupun yang bertindak sebagai kuasa hukum untuk membela seseorang yang berperkara secara cuma-cuma yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya. Penyelenggara bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang berbunyi 1. Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Yang kedua, pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Yang ketiga, menteri sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 bertugas yang pertama menyusun menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum. Yang kedua, menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum. Yang ketiga, menyusun rencana anggaran bantuan hukum. Yang keempat, mengelola macam bantuan hukum secara efektif, efisien, dan transparan dan akuntabel. Yang selanjutnya, menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran. Kemudian, pemberi bantuan hukum tergolong menjadi dua menurut Lasdias Wallace, yaitu 1. Pemberian bantuan hukum yang menjalankan pekerjaan sebagai mata pencarian pokok adalah advokat, pengacara, dan konsultan hukum. Yang kedua, pemberi bantuan hukum yang menjalankan pekerjaan tersebut tidak sebagai mata pencarian pokok, yakni sebagai mereka yang secara insidentil memberikan bantuan hukum, yaitu pegawai negeri termasuk TNI setelah mendapat izin terlebih dahulu dari pimpinannya, komandannya, dan atau orang-orang swasta. Yang selanjutnya, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Hak dan kewajiban penerima hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum pasal 12 dan 13 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan bantuan hukum berhak yang pertama mendapatkan bantuan hukum hingga masa hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa. Yang kedua, mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau kode etik advokat. Dan yang ketiga, mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah penerima bantuan hukum wajib. Kewajiban penerima bantuan hukum yaitu yang pertama menyampaikan bukti, informasi, dan atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Penerima bantuan hukum yaitu memiliki kewajiban antara lain yang pertama menyampaikan bukti, informasi, dan atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Yang kedua, membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Itu dia penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.